Untuk pembuatan kurva titrasi redoks ini didapatkan dari kurva antara beda potensial atau nilai E sistem redoks dengan konsentrasi pada bentuk teroksidasi dan tereduksi yang ditunjukkan oleh persamaan Nernst sebagai turunan dari hukum termodinamika. Persamaan Nernst sendiri dituliskan seperti di rumus pada layar. E sama dengan E0 kurangi R kali T per N kali F kali Len konsentrasi teroksidasi dibagi konsentrasi tereduksinya. Di mana E0 merupakan potensial standar dari reaksi oksidasi maupun reaksi reduksinya. R adalah konstanta gas, T adalah temperatur absolut, F adalah konstanta Faraday, dan N merupakan banyaknya elektron yang ditransfer dalam reaksi oksidasi maupun reaksi reduksinya. Di dalam tetrasi redoks, zat atau ion yang terlibat dalam reaksi berubah secara kontinu yang akan mempengaruhi perubahan potensial atau nilai E dari larutannya. Dengan mengalurkan potensial terhadap perubahan volume titran yang ditambahkan, maka kita peroleh kurva titrasi seperti pada kurva titrasi netralisasi. Jadi kurvanya ini antara volume titran dengan nilai potensial larutannya. Contohnya 100 ml larutan fero atau Fe2 plus 0,1 N dititrasi menggunakan larutan standar seri Ce4 plus 0,1 N dalam suasana asam sulfat encer. Buatlah kurva titrasi untuk variasi penambahan volume seri Ce4 plus sebanyak 10, 50, 99,9, 100, 100,1, dan 110 mili. Diketahui nilai potensial standar atau E0 dari reaksi ferroferi itu 0,77 dan reaksi seroseri 1,45. Kita lihat dulu rumusnya. Di sini rumusnya itu ada R kali T dan per F kemudian dikali Len. Karena kebiasaan kita menggunakan log, maka rumusnya ini bisa kita ubah. Di sampingnya ini sudah ada petunjuk bahwa R kali T per F kali 2,303 itu sama dengan 0,0591. Len ini bisa diganti dengan 2,303 log. Lebih jelasnya seperti ini. E sama dengan N0 min R kali T per N kali F kali Len konsentrasi teroksidasi per konsentrasi tereduksinya. Len sendiri bisa kita ganti menjadi 2,303 log. Sehingga rumusnya menjadi E sama dengan E0 kurangi R kali T per N kali F kali 2,303 log konsentrasi teroksidasi per konsentrasi tereduksinya. Nah, R kali T per F kali 2,303 log itu sama dengan 0,0591 log. Jadi nilai R, T, dan F-nya tetap, maka ini bisa kita kalikan langsung sehingga kita dapatkan 0,0591. Nah, persamaannya sekarang menjadi E sama dengan E0 plus 0,0591 per N kali log konsentrasi teroksidasi min konsentrasi tereduksinya. E0 itu potensial standar dari reaksi oksidasi atau reaksi reduksi yang terlibat dalam titrasi redoks. N adalah jumlah elektron yang ditransfer pada reaksi oksidasi atau reaksi reduksinya. Dalam kurung oks itu adalah konsentrasi bentuk teroksidasi yang terlibat dalam proses titrasi. Dan di dalam kurung red ini merupakan konsentrasi bentuk tereduksi yang terlibat di dalam reaksi. Nah, untuk soal di sini 100 ml fero Fe2+ dititrasi dengan larutan standar seri Ce4+. Maka reaksinya Fe2+ dengan Ce4+ ini akan menjadi Fe3+ ditambah Ce3+. Fe2+ akan mengalami oksidasi menjadi Fe3+ dengan melepaskan satu elektron. Sedangkan serinya Ce4+
ini akan menangkap satu elektron dan mengalami reduksi menjadi Ce3+. Nah, Fe2+ itu adalah ferro, Fe3+ itu adalah feri. Ce3+ itu adalah sero, Ce4+ itu adalah seri. Sehingga di dalam titrasi ini ada sistem ferro-feri Fe2+, Fe3+, dan sero-seri Ce4+, Ce3+. Nah, kemudian kita pecahkan soal titrasi redoks ini. Jadi sama seperti titrasi netralisasi dan pengendapan, dari setiap volume penambahan titran ini harus kita hitung masing-masing nilai E-nya kalau di titrasi redoks. Sehingga ini adalah reaksi mendasarnya Fe2+ plus Ce4+ menjadi Fe3+ plus Ce3+. Ini reaksi yang kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Pada volume Ce4+ 10 mili, sampel Fe2+-nya itu 100 mili dengan normalitas masing-masing sama 0,1 normal. Mol Fe2+ M kali V itu 10 milimol. Mol Ce4+ M kali V itu 1 milimol. Dengan volume total 110 mili. Nah, kita masukkan ke dalam reaksinya MRS. Reaksinya Fe2+ ditambah Ce4+ menjadi Fe3+ ditambah Ce3+. Nah, setelah dimasukkan MRS, maka yang tersisa itu ada 9 milimol Fe2+, Ce4+-nya habis 0 milimol. Nah, terbentuk Fe3+ 1 milimol dan Ce3+ 1 milimol. Dari sisa atau setelah reaksi selesai ini, ada Fe2+ 9 milimol dan Fe3+ 1 milimol. Karena ada Fe2+ dan ada Fe3+, maka di sini terbentuk sistem ferro-feri. Sedangkan Ce4+-nya 0 dan Ce3+-nya 1, maka hanya ada sero. Tapi hanya ada seri. Sero ya. Tapi tidak ada seri. Jadi hanya ada Ce3+ tapi Ce4+-nya habis, maka di sini tidak ada sistem sero seri. Nah, berarti tinggal kita hitung nilai E-nya dari sistem ferro-ferinya. Rumusnya sama, E0 plus 0,0591 per N kali log bentuk teroksidasi per bentuk tereduksinya. E0-nya kita gunakan E0 milik ferro-feri karena di sini ada sistem ferro-feri. Kalau nanti ada sistem sero-seri, maka yang digunakan adalah E0 dari sero-seri. Jadi yang di sini kita gunakan ferro-feri dulu karena di sini ada sistem ferro-feri. Plus 0,0591 per N. N ini jumlah elektron yang terlibat dalam setengah reaksi pada Fe2+ menjadi Fe3+. Kita lihat lagi. Fe2+ menjadi Fe3+ ini teroksidasi dengan melepas satu elektron, sehingga jumlah N-nya itu nanti 1. Karena yang terlibat di reaksi ferro-feri, N elektronnya itu 1. Nah, kali log bentuk teroksidasi dari ferro-feri adalah Fe3+. Per bentuk tereduksi dari reaksi ferro-feri adalah Fe2+. Sehingga yang di atas itu Fe3+, yang di bawah itu Fe2+. Kemudian kita masukkan angkanya. E0 ferro-feri 0,77 itu tadi ada di soal. Ini diketahui di soal 0,77. Kemudian ditambah 0,0591 per N, N-nya tadi 1. Setengah reaksi ferro-feri melepaskan satu elektron, berarti N-nya 1. Dikali log konsentrasi Fe3+-nya dilihat dari MRS, Fe3+-nya 1 milimol per volume totalnya 110 per konsentrasi Fe2+ di sini masih tersisa 9 milimol, berarti di sini 9 per 110. Sama dengan 0,77 ditambah min 0,0564, sehingga E dari reaksi volume titran 10 mili ini 0,7136 volt.
Nah, sekarang tinggal dicari untuk volume 50 mili, 99,9 mili, 100 mili ini titik ekuivalen karena mol Ce4+ dan mol Fe 2 plusnya itu sama-sama 10 milimol. Jadi ini Te-nya nanti rumus yang digunakan berbeda, yaitu E sama dengan E0 sistem ferroferi kali N-nya ditambah N0 sistem seroseri kali N-nya dibagi jumlah N total. Nah, untuk volume 100,1 mili dan 110 mili ini setelah titik ekuivalen, berarti yang ada nanti adalah sistem seroseri. Untuk volume 50 dan 99,9 mili itu nanti ada sistem ferroferi. Nah, perlu diingat ya di bawah, sebelum titik ekuivalen ada sistem ferroferi. Pada saat titik ekuivalen tidak ada sistem apapun karena ferronya itu habis bereaksi, serinya juga habis bereaksi. Sehingga untuk titik ekuivalen digunakan rumus pada titik ekuivalen ini. Nah, setelah titik ekuivalen ada sistem seroseri karena ferronya habis tapi serinya nanti ditambahkan secara berlebih. Nah, selamat mengerjakan untuk volume yang lain.